wa wa tasfiyatul amal minal ujbi bihi, lan ia ikhlas itu ngebersihaken amal minal ujub, berbangga diri, bangga terhadap amal kita. Saya telah melakukan A, saya telah melakukan B. Itu merusak keikhlasan. Bersihkan hati kita dari hal-hal seperti itu. Malam-malam kita tahajud, alhamdulillah saya bersyukur ke Allah, semalam saya bisa tahajud 2 rakaat, baru 2 rakaat, ceritanya kemana-mana. Postingnya bersihkan hati kita dari itu, sehingga kita tidak merasa punya amal baik. Kita tidak punya amal baik sedikit pun. Bersihkan semuanya. Seakan-akan kita tidak punya amal baik. Jangan ingat itu utama. Dah. kamu ingat dewek Ustaz? Nah dewek doang, tapi aja bangga. Ajari Jangan berbangga. urus bangga mah cuma ingat dewek dan terus tahajud. Syukur. Ingat-ingat Ketawa. Maju hati. Fa innal iltifat ilal amal wa nadri ilahi ujbun. Maka setune ulak-ilak maring amal lan ningali maring amal iku ujub. Kita masih melirik-lirik amal kita. Kita kayak kita punya burung bagus, kita lirik bagus. Itu kalau kita amal kita yang kita lirik sambil senyum-senyum di rumah sambil ngopi. Ternyata saya ini udah bisa tahajud, ternyata saya udah bisa berzikir. Ujub, iltifat, wa nadri ilahi ujbun, kata Syekh Tenara. Fa innal iltifat ilal amal wan nadhru ilahi ujbun wa huwa min jumlatil afat lan yujub, iku sebagian daripada penyakit hati. Jadi hati harus kita bersihkan. Harus kita bersihkan. Khawatir kalau penyakit tidak dibersihkan menular kemana-mana. Yang tadinya cuma di hati bisa ke mulut, ke telinga. Hati kita korengan menular ke mulut, telinga, hidung, mata, sampai teman tertular oleh penyakit kita. Corona nggak berbahaya, yang berbahaya ini penyakit ini yang berbahaya. Intinya pengendalian diri. Wakila al-ikhlas, kata salah satu nama lagi al-ikhlas, dawamul muraqabah. Yang namanya ikhlas itu dawamul muraqabah. Mayang muraqabah tuh. Yang dilihat bukan amal Allah yang dilihat. Yang dilihat Allah, bukan melihat amal kita. Tapi kalau kita bisa beramal, kita yang dilihat Allah. Alhamdulillah, kita ini segini bodohnya, segini nakalnya, saya masih bisa dikasih ibadah dikit sekali. Muraqabah terus yang dilihat Allah. Musabbibul asbab. Tidak melihat amal kita. Wa nisul hudud kulliha, lan melupakan bagian, semua bagian kita lupakan. Jangan dihitung-hitung amal baik kita. Hilangkan itu bagian amal baik kita. Jangan kayak orang proyek, sedikit aja ditulis tagihannya sekian, ini tagihannya sekian, ini tagihan. Nggak usah, hilangkan semua, lupakan itu. Namanya ikhlas. Kalau kita sudah bisa melupakan itu, berarti kita udah jelas. Jangan ingat kita punya amal bakal masuk surga.
Jangan, sudah. Ngamal aja. Ikhlas Yang itu penting mah kita diomong. muraqabah. Ngamal itu karena Allah, bukan karena surga, bukan karena takut neraka, bukan karena derajat, bukan. Muraqabah. Lihat Allah. Susah, pasti susah. Karena ini urusannya hati. Kalau koreng gampang, tinggal masuk ke puskesmas, ini obatnya, kasih salep, selesai. Kalau penyakit hati sangat susah karena nggak terlihat kapan sebenarnya merasa sakit atau tidak, kita pun nggak tahu. Patokan ibadah itu adalah ikhlas. Ibadah apapun itu, mau sholat, mau apa, ibadah zahir, ibadah batin, zikir dan sebagainya, patokannya ikhlas. Kalau ada ikhlas, berarti ada tuh amal kita. Udah. Rasulullah pernah ditanya, apakah iman itu ya Rasul? Mal iman ya Rasul? Kata Rasulullah, wal ikhlasu lillah. Yang namanya iman itu ikhlas itu Allah. Itu iman itu. Kalau orang belum punya ikhlas, bukan berarti orang tersebut belum punya iman. Imannya tipis sekali, tipis, gampang tergoyang, gampang digoyang, bisa lengser nanti, khawatir. Tapi kalau ikhlasnya tebal, berarti imannya tebal. Jadi patokan iman kita itu adalah keikhlasan kita. Kalau udah nggak ada ujub di hati, udah nggak melihat amal di hati, udah ikhlas, udah iman, udah tebal iman kita. Karena kata Rasulullah lagi, la yaqbalullah minal amal illa ma kana khalisan lahu. Allah tidak akan menerima amal siapapun kecuali yang ikhlas. Ikhlas. Jadi kembali lagi, ikhlas adalah dawamul muraqabah. Muraqabah. Kita ini dilihat oleh Allah. Walaupun Allah kita tidak bisa melihat, tapi Allah melihat kita. Apapun yang kita amalkan udah pasti Allah melihat. Allah tahu. Gak usah kita cerita ke siapa-siapa pun Allah tahu. Jadi kita kayak berusaha mikiri amal kita diterima atau enggak ya. Udah ngamal aja. Pasti. Allah yakin. Bukan saya, bukan kita yang ngoreksi. Allah yang ngoreksi. Wa nisyanul hudud, dan melupakan bagian kita. Lupakan. Kita gak punya apa-apa. Kita ini gak punya apa-apa. Termasuk doa apa Ustaz? Termasuk doa mah doa aja. Doa itu kan ibadah. Doa mukhul ibadah. Doa adalah sungsungnya ibadah. Sungsung haji. Udah. Yakin kau pasti dijabah. Yakin setiap doa itu pasti dijabah. Kalau kita ikhlas berdoanya. Berharap doa dijabah masing kategori ikhlas. Kita berharap ketika bulakan loh kategori ikhlas. Harus yakin bahwa doa kita itu dikabul. Harus. Kalau kita tidak yakin, ngapain kita berdoa? Harus yakin harapan kita
dikabulkan. Kapan terkabulnya wallahu a'lam. Kita serahkan semuanya. Nah, jangan pikirin. Qala al-musannif mu'allif. Qala nazim akhlis wa dha alla turida bi ta'atin illa taqarruba min ilahi kadil ila akhlis wa dha alla turida bi ta'atin illa taqarruba min ilahi kadil ila akhlis ngemulusakan sira ngebersihakan sira wada lan iki taiki akhlis iku yen tak ora ngarepaken sira pitoatin kelawan taat illa taqarrub angge pemarep saking pangeran sira. Jelaskan kalau kita ingin nyampe ke langit ibadah kita ingin diterima itu ay akhlis ay at-talib sing ikhlasaken sira eling-eling wong kang ngerti ilmu fikih di ridhoillah karena ridha Allah taala illa rabbak angin pangeran. Kalau kita berharap ridha Allah ikhlaskan ikhlaskan semuanya, bersihkan. Wa tastaqimu fi ibadati lan istiqomah sira ing dalam ibadah. Ikhlas ngaku mah ikhlas, istiqomahnya ya itu bukan ikhlas. Salah satu ciri ikhlas adalah istiqomah. Biasa rajin sholat berjamaah itu salah satu ciri dohirnya. Artinya ikhlas dan istiqomah ini sangat erat berhubungan. Tapi bukan berarti orang yang sholatnya satu kali tidaklah, bukan. Ya, biasanya begitu. Kalau kita ikhlas dan istiqomah ini harus jadi satu. Kama umirta, yang sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi larangannya dan melakukan perintahnya. Lakukan itu istiqomah terus, jangan berhenti. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Kama qala sallallahu jawaban lisail anil ikhlas antaqula rabbi Allah tsumma tastaqim. Allah pernah ditanya tentang ikhlas, Rasulullah jawab antaqula rabbi Allah yang tangucap sira ing rabbi Allah utai pengarep isun iku Allah. Kita mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita, dan istiqomah tsumma tastaqimu kari-kari istiqomah itulah ikhlas. Gampang amat pengakuan, cuman Rabbi Allah, Tuhanku ada Allah, gampang. Yang susah itu penjabarannya. Pengakuan loh, semua orang juga bisa mengaku. Penjahat juga mengaku ya Allah, tapi maling terus. Itu namanya bukan pengakuan. Bohong, munafik. Yang namanya pengakuan, kalau kita telah mengakui bahwa kita ini adalah hamba Allah, seorang hamba. Gimana hukumnya hamba? Ikuti tuh. Hukum hamba itu kalau diperintahkan tidak boleh menolak. Dikasih apapun tidak boleh menolak. Suruh bekerja tanpa upah pun tidak boleh menolak. Suruh bekerja tanpa dikasih makan pun tidak boleh
menolak itulah hamba. Rabbiyallah, Allah Tuhan. Kita nggak bisa menolak, nggak bisa melak, nggak bisa lari. Setelah itu istiqomah, jangan sampai lepas. Wa dha syaratun lil qatimasi wallah an majran nafri. Lan utawi iki hadis iku isyarah maring mutus barang kang silan Allah saking perjalanan pemikiran. Pemikiran kita putuskan semuanya. Semua makhluk kita putuskan. Putus dari makhluk. Semuanya Allah yang ada. Kita makan diberi oleh Allah. Kita bisa tidur itu pemberian Allah, fadlullah. Kita dikasih enak makan, enak ngopi, enak minum itu fadlullah. Semuanya fadlu anugerah dari Allah. Wawal ikhlas haqqan lan iya qad umasi wallah amad nazri iku ikhlas kelawan. Itulah ikhlas itu. Ikhlas yang sesungguhnya pun itu ibadah anugerah dari Allah, bukan kita. Kita kalau nggak diberi oleh Allah, nggak dikasih ibadah, nggak bisa apa-apa, nggak bisa. Jauh di sana. Ibadah adalah pemberian Allah. Nggak harus kita mengaku, nggak harus. Nggak boleh kita mengaku. Kalau ada pengakuan itu udah ujub. Ini kita duduk di sini semuanya. Kalau bukan anugerah dari Allah, nggak mungkin kita bisa duduk. Dipanggil juga nggak bakal datang. Diajak juga lari. Faqala Sahal rahmatullah alaih, al-ikhlas ayyakuna sukunul abdi warharkatuhu lillahi ta'ala khosotan. Kata Imam Sahal Tasturi, utawi ikhlas iku yantane apa menengi kawula lan opae kawula iku karena Allah Ta'ala hal khusus. Namanya ikhlas. Yang namanya ikhlas itu gerak dan diam kita itu hanya untuk Allah. Kita duduk di sini untuk apa? Untuk Allah. Semuanya untuk Allah. Itulah ikhlas. Bukan karena nafsu kita, bukan karena bersenang-senang, bukan. Kita pergi kemana? Tujuannya apa? Silaturahim. Allah berarti ini. Ada Allah di situ. Wajar kata salah satu kiai, kita itu supaya hidup kita itu semuanya ada Allahnya. Artinya kalau kita melakukan sesuatu, pertama niatkan dulu yang bagus. Niatnya apa nih? Pergi nih silaturahim, berangkat silaturahim. Itu di situ berarti perjalanan kita ada Allahnya di situ. Karena ada nilai ibadah. Kita cari uang untuk apa? Untuk nafkah. Nafkah adalah wajib. Di situ ada Allah. Tinggal kita luruskan nanti hati kita. Kalau kita udah di relnya, baru hati kita luruskan. Niat keikhlasan kita, ikhlaskan niat kita dengan yang bagus. Sampai yang tadinya udah di rel kita meleset. Jadi diam dan harkat kita semuanya untuk Allah. Makan supaya kuat ibadah, bukan karena bersenang-senang.
itu ikhlas. Khosotan. Wadhi kalimatun jami'atun muhitatun bil ghardi. Utawi iki ucapane Kisah Tasturi iku kelima kang ngumpulaken kang ngeliputi kelawan tujuan. Ini cukup Imam Tasturi cukup dengan kalimat yang sedikit tapi mencakup semuanya. Al-ikhlas ayyakuna sukunul abdi wa harakatuhu lillah. Diam dan harakatnya untuk Allah. Itulah ikhlas. Jangan sampai lepas. Wa qala Junaidi rahmatullah alaih. Lalu ucap sapi Imam Junaidi rahimahullah ta'ala, al-ikhlas tasfiyatul amal minal qadar. Kata Imam Junaidi al-Baghdadi, utawi ikhlas yaiku mempersiapkan amal saking kekotor hati. Apa kotor hati? Ujub, riya, takabur, sum'ah dan lain sebagainya. Itu kotor hati. Hilangkan itu semua. La taqsudanna ma'ahu ila fardid gordid tuna katanaihim auna wida katawasula. La taqsudan ma'ahu ila gordid tuna katanaihim auna wida katawasula. Ajen sira serta ni amal maring pengarahan tujuh. Jangan berharap apapun. Kalau kita beramal aja. Woi, saya melakukan ini ingin tenar. Jangan. Kasanain kayak ngalami wong, ingin dipuji oleh orang, ingin dianggap hebat. Jangan, hilangkan itu semua. Aunahwidaka atau yang lain-lainnya ya, yang terkait dengan duniawi. Ailat taksud ma'abdalabil qurbi minallahi ta'ala wasilatan ila maqsadid dunia. Tegese aja sira serta ngeprih parek saking Allah Ta'ala dan wasilatan ing dawati wasilah maring maksud dunia. Jangan, kalau kita ibadah ya ibadah untuk Allah. Jangan sampai berharap kedekatan kita dengan Allah itu jadi wasilah tujuan kita ke dunia. Kita berzikir, kalau kita sudah berzikir, udah lulus dan sebagainya, udah jadi waliullah, nanti pasti banyak yang datang. Orang pasti minta barokah ke kita. Itu nggak boleh, jangan. Awalnya iya kita pingin dekat dengan Allah, takarum ilallah. Tapi setelah takarum, nanti kita jadi wali, banyak orang datang minta barokah ke kita. Bukan itu. Hilangkan itu semua. Allah ya Allah, jangan berharap apapun. Kata salah satu kiai, kita nanam padi, rumput pasti tumbuh. Rumput pasti tumbuh. Kita nanam rumput nggak mungkin tumbuh padi. Kita amal lillahi ta'ala,
lillahi ta'ala, nggak berpikiran apapun, udah hanya Allah aja, itu yakin dunia pasti datang. Dunia ibaratkan rumput, jangan berpikir apa-apa, rumput pasti. Jadi kalau kita nanam rumput, nggak bakal tumbuh padi. Artinya kalau kita beramal dengan tujuan mencari dunia, mencari tenar dan sebagainya, akhirat nggak bakal dapat. Nggak bakal. Kasanil khalqi kaya ngalami makhluk kaya diuji wariasah lan pangkat jadi kiai nanti. Fa inna dzalika yunfil ikhlas, maka setuhune maksud dunia iku ngilangkan ikhlas. Tujuan dunia itu ngilang ikhlas. Usolli fardhu lillahi ta'ala, bener lillahi ta'ala mah, bener udah pas. Tapi ada, kalau saya sholat nanti kalau kedengaran oleh Kang Ade, biasanya Kang Ade mah sambil senyum-senyum ujian datang, itu udah dunia tuh. Ikhlas terus rusak. Qala Isa alaihissalam, kata Sidina Isa alaihissalam, lama qala al-hawari, semangsa ini ucap sapa hawari, sahabat Nabi Isa itu namanya kaum hawari. Mal khalis minal a'mal, walladhi ya'malu lillahi ta'ala la yajibu ayyahmidahu alaihi ahadun. Mal khalis minal amal, kata kaum hawari, nanya ke Nabi Isa, apa amal yang bagus, amal yang bersih itu, amal yang ikhlas itu apa? Kata Nabi Isa, walladzi ya'malu lillah, amal yang khalis itu yang kita kerjakan lillahi ta'ala, karena Allah, tidak karena apa. La yuhibbu ayyahmidahu alihadun, or pengen yang tak muji yang wong mengatasi amal sabun wong suci. Ya. Amal kita, amal ikhlas itu tidak ingin dipuji oleh siapapun tidak ingin dipuji. Sekalipun malaikat memuji tidak mau, tidak ingin dipuji oleh siapapun, tidak ingin dipuji oleh gurunya, tidak ingin dipuji oleh tetangganya, oleh mertuanya, tidak. Kalau masih ada itu berarti amal kita masih ikhlas. Artinya hati kita masih harus diberesi lagi. Ada yang salah di hati kita, beresi itu sedikit-sedikit, kotornya dibuang. Berarti hati kita sakit, harus obati itu. Wa kamal khawas, lan kaya barang kamucap sapu lamu khos, man syariba min ka'sir riyasah faqad kharaja an ikhtilasil ubudiyah. Tuh, nih. Ucapan wali ya, mantap. Nanti pakai.
Man syariba min ka'sir riyasa, barang siapa yang meminum dari gelas kebesaran, maka teman-teman metu ya wong saking mencicipi ubudiyah. Artinya kalau kita beribadah berharap pangkat, mencicipi aja ibadah belum. Kategori. Iya. Mencicipi ibadah aja belum beribadah berarti orang itu. Dia tidak diterima. Barang siapa berharap kebesaran, meminum gelas yang diibaratkan minuman itu berminum kebesaran pangkat, berarti orang tersebut belum mencicipi minuman itu. Barang siapa berharap pangkat, derajat, walaupun itu derajat dari Allah, ibadah pengen jadi wali, ibadah bukan karena apa-apa, bukan karena pengen jadi wali, bukan pengen jadi kiai, bukan pengen jadi apa, bukan. Ibadah mah karena Allah. Barang siapa yang ibadah karena pengen pangkat, terlepas dari itu pangkat dunia ataupun akhirat, maka orang tersebut sama dengan belum pernah melakukan ibadah sama sekali. Jom. Hitung kosong. Iya. Tekor kan. Faqad kharaja. Tuh. Bahasanya faqad kharaja. Kalau kata ulama nahwu, qad kalau di depannya ada fi'il madhi, itu qad ditahqiq. Qad ini penguatan untuk yang di depan. Maka teman-teman metu ya wong, penguatan untuk keluarnya. Dan keluarnya lebih kuat. Jelas nyata. Barang siapa yang berharap derajat, maka jelas sekali orang tersebut keluar dari ibadah. Wa kama qala Muhasibi, lan kaya barang ucap sapa Imam Muhasibi, al-ikhlas wa ikhrajul khalqi an muamalatir rabbi. Kata Imam Muhasibi ikhlas, ya ikhlas iku ngetokaken makhluk saking muamalah pangeran. Kalau kita beribadah dengan Allah, keluarkan semua makhluk. Makhluk surga, makhluk neraka, makhluk malaikat, makhluk kiai, makhluk ya, guru, makhluk. Keluarkan semua kalau kita lagi ibadah. Jangan karena takut ke guru, jangan. Itu makhluk, keluarkan. Kita ini lagi ibadah itu Allah. Udah ya kita datanya Allah. Enggak takut guru. Kok orang-orang tidak mau takut. Imam Muhasibi. Tidak. Kata mutiaranya Imam Muhasibi. Al-ikhlas wa ikhrajul khalqi an muamalatir rabb. Wa hadza isyaratun lil mujarradi nafiyah. Lan utahe iki kaul Muhasibi iki syarah mari ngebersihaken mujarradi mari melulune nafekaken riya, menghilangkan nafsu. Riya, hilangkan semua riya. Wa kama qala Abu Usman al-ikhlas nisyanu riyatul khalqi bidawamin nadri ilal khaliq faqat. Kata Imam Abu Usman yang namanya ikhlas, lupa melihat makhluk. Kalau udah ibadah udah lupa semuanya, nggak terlihat itu. Kang Iwan nggak terlihat, Kang Yuda yang terlihat ya Allah. Kita artinya kita ngamal itu nggak karena siapa-siapa,
tidak karena siapapun, Allah. murni Allah. Bida wa min nadril khalqi ilal khaliq faqat, kelawan ngemaengaken ningali maring khaliq sang pencipta faqat. Yang terlihat hanya Allah sang khaliq. Oh, Akbar. Gimana kita mau melihat makhluk? Kalau kita itu merasa jadi hamba, kita itu ada yang menggerakkan semua pekerjaan kita ini, ya kita kerjaan milik Allah sang khaliq. Bagaimana kita mau melihat makhluk? Mau melihat makhluk? Bohong berarti. Belum ikhlas. Kalau kita masih melihat makhluk, lupa melihat makhluk. Wa dha isyaratun ila afatnya dia. Kalau kita ibadah masih melihat makhluk, berarti di situ penyakit teriak masih ada. Perintilannya. Ada makhluk di hati kita, ada Kang Yuda, ada Kang Ade, ada. Itu berarti masih ada riak nanti. Begitu ketemu Kang Yuda, cengar-cengir, cerita. Semalaman ini Allah memberikan kita, saya dikasih nikmat zikir nikmat sampai kuat 1000 zikir. Saya melanjut dong, ya enak kan ya. Tuh. Dia ya. Saya kayak gitu. Wa wasyadana kakak utaiki iku syarah maring pajeban dia pakot bilang. Barat itu kesusupan lagi lah ya. Tapi nggak ada bekasnya. Apa? Itu sini aja. Tuh sama Iwan. Oh, mantap bajunya itu. Keren. Wahdar ria'an muhbitan ibadatin wallahu alam.